Kasus Jiwasraya, Hotman Paris akan pasang badan. Saya akan melaporkan kau karena tidak ada satu hak properti pun atas nama dia. Terus kuasa hukumnya mengatakan sudah berharga. Mengapa SBY kembali bersuara soal Jiwasraya diungkap Ketua Umum Partai Demokrat ini di paragraf ketiga. Namun, ketika mulai dibangun opini dan makin kencang bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya, apa yang terjadi? Di sini kami, Kementerian BUMN dan seluruh direksi Komisaris Jiwasraya, kita berbuat yang terbaik mencari solusi yang ini sebenarnya sudah menjadi problem jauh sebelum kami memimpin. Nantinya kita sepakati ada pansus, ini bukan tujuan politis, ini tujuan untuk membantu mengawal penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung itu. Nah, mohon apa yang kita lakukan diapresiasi dan kita lakukan secara transparan. Kita ini bukan bagian yang korupsi. Di mana kasus Jiwasraya ini cukup besar, skalanya bahkan saya katakan gigantik, sehingga memiliki resiko sistemik. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan, masalah-masalah yang terjadi di PT Jiwasraya ini akan kita ungkap. Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan akan menjadi kuasa hukum salah satu dari 13 perusahaan manajer investasi yang berada dalam pusaran kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero. Persidangan akan berlangsung pada esok hari. Hal tersebut disampaikan oleh Hotman dalam siaran pers yang dipublikasikan di akun Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Minggu beberapa waktu yang lalu. Law firm Hotman Paris and Partner tertulis dalam kop surat keterangan resmi tersebut. Hotman menjelaskan bahwa 13 perusahaan manajer investasi akan mulai diadili sebagai terdakwa korporasi terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang Jiwasraya. Persidangan 13 perusahaan manajer investasi itu akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ke-13 MI diketahui telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk reksadana milik Jiwasraya. Produk itu dikelola oleh para terdakwa untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputra lewat Joko Hartono Tirto, Peter Rawiman, dan juga Maudi Mangke. Ke-13 manajer investasi itu disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kemudian subsidiar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, 13 MI juga dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, subsidiar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan berikut adalah daftar 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat TPPU pada perkara korupsi Jiwasraya. PT Dana Wibawa Manajemen Investasi, PT Oso Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investasi, PT Millennium Danatama, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT Gap Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Iservan Investama, dan PT Sinar Mas Asset Management, dan juga PT Pool Advista Management. Seperti diketahui dalam kasus Jiwasraya, Jokowi diserang Demokrat soal kasus Jiwasraya dan ini adalah balasan Erick Thohir. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PT Asuransi Jiwasraya Persero sudah bermasalah sejak 10 tahun lalu atau sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan polemik. Pernyataan itu sempat membuat Demokrat menilai jika Jokowi mencari aman dengan secara tidak langsung menyeret nama SBY. Pernyataan itu juga dianggap tidak tepat. Jiwasraya sendiri mengalami gagal bayar dan menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dan menanggapi polemik itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut jika pernyataan Jokowi memang benar adanya. Jokowi menyebut Jiwasraya bermasalah selama 10 tahun. Demokrat pun akhirnya tersinggung.
Erik menekankan polemik kasus Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2006 dan itu merupakan sebuah fakta. Oleh sebab itulah pemerintah di era SBY pun telah melakukan upaya penyehatan perusahaan. Yang melanjutkan upaya penyehatan yang dilakukan oleh era SBY juga diteruskan hingga saat ini, dan itu artinya pemerintahan Jokowi tidak membedakan diri dengan pemerintahan SBY terhadap kasus tersebut. Jadi bukan, mohon maaf ya, terpisah-pisah loh pemerintahannya. Statement beliau itu presiden sudah jelas dari 2006 sampai sekarang, bukan berarti melemparkan sesuatu, kata Erik. Erik menegaskan bahwa Jokowi sedang tidak melemparkan aksi lempar batu sembunyi tangan. Dia menegaskan tidak sedang mencari presiden yang salah atas kasus tersebut. Dia mengaku lebih memilih untuk fokus dalam restrukturisasi dan mendorong kasus Jiwasraya ke ranah hukum. Sebelumnya politikus Partai Demokrat ramai-ramai mengkritik pernyataan Jokowi soal Jiwasraya. Mereka tersinggung karena era pemerintahan SBY dibawa dalam persoalan Jiwasraya. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mengatakan bahwa tidak pantas Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut karena secara tidak langsung Ferdinand menilai pernyataan Jokowi itu menyeret nama SBY yang juga ketua umumnya. Sama halnya dengan kasus-kasus sebelumnya, ada kasus Senturi yang sampai saat ini tidak jelas dan beberapa kasus lainnya. Apakah pertanyaannya, jangan-jangan ada mafia teriak mafia atau sesama mafia saling adu logika dan hukum? Siapa yang lebih licin dan siapa yang lebih licik, maka itulah yang bisa lolos. Nasabah atau rakyat cukup mengelus dada saja. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kasus ini dinilai ribet, berarti bisa jadi negara memang dalam cengkraman mafia. Negara seharusnya punya kekuatan besar mencegah perampokan berjamaah ini. Itulah teorinya. Pada prakteknya bisa saja ada mafia yang menyamar masuk ke dalam tubuh pemerintahan. Maka karena itulah sulit menyelesaikan kasus ini. Atau bisa jadi mafia ini punya kekuatan dari luar. Kekuatan yang sangat besar dan mampu mengontrol pemerintahan. Ataupun bisa jadi justru mafianya berlagak pahlawan dan punya posisi penting dalam pemerintahan. Dugaan seperti ini bukan dugaan yang mengada-ngada. Dugaan ini bisa timbul dari puzzle-puzzle peristiwa demi peristiwa. Potongan-potongan peristiwa baik lewat berita atau pernyataan seorang tokoh publik bisa menjadi bahan-bahan penelitian dan juga analisis. Lalu bagaimana pandangan Anda jika dikatakan bahwa ada 140 orang penting yang terlibat kasus ini tapi cuma 6 orang yang menjadi tumbal? Tapi jika 6 orang yang ditumbalkan ini punya kekuatan untuk melawan, maka akan bisa bertambah tumbal-tumbal yang lain, atau bisa menyeret nama-nama lain juga. Dan ternyata jika ada tokoh yang sudah sangat dikenal publik atau tokoh penting terbukti ikut terlibat, maka apa yang akan terjadi? Akankah banyak peristiwa yang menggemparkan sebagai pengalihan isu? Semoga saja perubahan metode informasi saat ini bisa memberikan efektivitas yang lebih baik dalam mengungkapkan kebenaran, sehingga kasus Jiwasraya tidak sama dengan kasus Senturi atau BLBI dan tidak berhenti hanya pada 6 tumbal saja. Lalu apa bisa terungkap dengan sangat jelas? Nah, tampaknya sih banyak yang pesimis. Hanya Tuhan dan para malaikat utusan yang bisa membasmi para mafia yang sudah begitu tega menipu dan menggarong uang rakyat. Menteri BUMN pernah bilang begini, dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih. Ini dikatakannya pada tanggal 5 Januari 2020 di Tangerang. Saya belum tahu siapa yang dimaksud dengan Erik, orang yang telah menuduhnya akan mengambil uang. Erik Thohir memang Menteri BUMN yang masih baru. Pertama kali masuk kabinet, namun sebelum Erik masuk dalam kabinet Jokowi, bukankah Erik sudah kenal beberapa tokoh politik dan pengusaha? Nah, Erik Thohir juga pernah bermain bisnis media. Ia adalah pendiri dan pemilik Mahaka Group. Konsorsium perusahaan itu punya 4 media daring, 4 media cetak, dan 4 media berbasis broadcasting. Beberapa di antaranya seperti Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Erik juga pernah sempat menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI untuk periode 2010 sampai 2013 lalu. Dan dengan lingkungan jabatan seperti tersebut, apakah Erik tidak punya relasi kepada tokoh-tokoh penting dan juga elit? Sebagaimana misalnya Hairul Tanjung, konglomerat yang juga punya media, Hari Tanu dari MNC Groupnya yang nekat mendirikan Partai Perindo dan sebagainya. Erik Thohir bukanlah tokoh polos yang semata-mata hanya mengurusi bidang olahraga saja. Dan tentu saja tidak sembarangan orang diangkat menjadi ketua TKN atau tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin tahun 2018 lalu. Nggak sembarangan. Dan berbeda dengan rakyat jelata yang hampir bisa dibilang tak punya tujuan atau planning dalam hidupnya. Tokoh-tokoh elit atau pejabat elit punya planning hidup. Mau jadi apa dan mau apa, semuanya sudah dirancang. Apalagi seorang pebisnis handal nggak asal mencari keuntungan saja.
Schedule kegiatan dan goal-goal yang akan dituju sudah tercatat dengan rapi, maka tidak ada istilah kebetulan dalam kasus mereka ataupun dalam kamus mereka sendiri. Dan benar-benar sangat jauh beda jika dibandingkan dengan rakyat jelata seperti saya misalnya ya.